Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kami terkait tafsir atau penjelasan singkat dari surah Al-Fatihah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kami berhenti pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami upayakan untuk selesaikan ini sebelum kita memasuki bulan suci, Idul Fitri. Jamaah sekalian insyaallah. Sebagaimana yang kami sudah jelaskan, jadi alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah artinya segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tujukan pujian kita kepadanya. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifatnya dan memiliki perbuatan-perbuatannya. Jamaah sekalian, semuanya itu jadi apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dan apa yang Allah perbuat, lakukan, maka semuanya itu harus kita puji. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, meskipun kita tertimpa musibah, jamaah sekalian, meskipun kita dalam keadaan sakit, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita. Sebagaimana Nabi ketika beliau sakit, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, bagaimanapun keadaan kami. Jamaah sekalian. Kemudian kenapa? Kemudian Allah itu yang kita sembah. Allah itu artinya al-ma'luh. Al-ma'luh itu artinya yang disembah, yang diibadahi. Jadi hak Allah yang disembah dan ibadah ini, sebagaimana kami sudah sebutkan sebelumnya, ada dua, yaitu dengan penuh kecintaan. Jadi dengan penuh kecintaan kita beribadah kepadanya. Yang kedua, dengan penuh pengharapan kita berharap dengan ibadah ini kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan penuh rasa takut. Dengan ibadah ini kita takut jangan sampai Allah menolak ibadah kita. Jamaah sekalian, yang keempat adalah kita beribadah itu bukan karena terpaksa, bukan karena ada kebencian, tetapi kita beribadah betul-betul kita tunduk, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, 4 pilar ibadah. Ada syaratnya ibadah 2. Syaratnya ibadah 2, ada 4 pilar ibadah: cinta, kemudian ar-raja, pengharapan, yang ketiga al-khauf, rasa takut, yang keempat at-ta'zim atau al-khudu, ketundukan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syarat diterimanya ibadah itu 2, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kenapa kita memuji segala puji-pujian ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaan kita? Jamaah sekalian, karena Allah itu Rabbil Alamin. Ini jawabannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini jawabannya. Apa itu Rabb?
Rob itu kata ulama minimal ada 3. Dikatakan Rob kalau dia menciptakan, Al-Khaliq. Yang kedua dikatakan Rob kalau dia Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki. Atau yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Yang mengatur semua alam semesta ini. Inilah yang dikatakan dengan Rabbil Alamin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak kita ibadahi dengan 4 pilar tadi, dengan 2 syarat tadi? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menciptakan kita. Yang kedua, Allah lah yang memiliki diri kita, yang memiliki semua apa-apa yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Jamaah sekalian, hadirin, Allah yang berkuasa, kapan saja Allah bisa mengambilnya, hadirin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua alam semesta, peredaran matahari dan bulan, bintang-bintang. Jamaah sekalian, Allah yang mengatur rezeki kita, jodoh kita, kematian kita, kebahagiaan kita, kesengsaraan kita. Inilah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berhak untuk diibadahi, jamaah sekalian. Dan siapa yang menganggap makhluknya, jamaah sekalian, diangkat sebagai Tuhan, tetapi tidak memiliki 3 sifat pada Allah, pada 3 ini, maka tidak berhak untuk diibadahi. Tidak berhak, siapapun dia, siapapun, jamaah sekalian, tidak berhak untuk diibadahi jika tidak terpenuhi 3 unsur ini pada unsur ketuhanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb, jamaah sekalian, ya kalau kita terjemahannya Tuhan semesta alam. Tuhan semesta atau pencipta semesta alam. Meskipun perlu tadi diperinci, pencipta, pemilik dan pengatur. Ini harus 3 ini. Dia 3 in 1 namanya, 3 in 1. 3, jamaah sekalian. Tidak bisa dipisahkan. Pencipta, pemilik, jamaah sekalian, dan pengatur. Hadirin, itulah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Alam, apa itu alam? Alam itu selain Allah. Jadi alam itu bahasa Arab, alam semesta itu artinya yang selain Allah itu dinamakan alam. Malaikat itu alam. Jadi alam itu bukan cuma langit dan bumi, itu alam. Malaikat itu alam. Jamaah sekalian, jin itu alam. Hadirin, syaitan itu alam. Makhluk manusia itu alam. Hewan itu alam. Tumbuh-tumbuhan itu alam. Benda-benda mati itu alam. Langit itu alam. Hadirin, bumi itu alam. Selain Allah, itulah alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Allah lah yang menciptakan seluruhnya. Yang menciptakan seluruhnya, jamaah sekalian. Selain daripada Allah, selain daripada alam, itulah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, jamaah sekalian. Kita semua ini alam, jamaah sekalian. Kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita inilah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita ini adalah yang diatur hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jamaah sekalian, coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, yang mengatur semua, dan Allah tidak pernah capek. Allah tidak pernah capek mengurus hambanya, sebagaimana disebutkan dalam surah ayat kursi. Allah tidak pernah capek, jamaah sekalian. Dan Allah setiap saat ada yang diberikan rezeki, ada yang dihidupkan, ada yang dimatikan, ada yang Allah kasihkan jodoh, ada yang begini dan begitu. Itu semua di bawah kendali Allah. Tidak ada yang terjadi, jamaah sekalian, tanpa izin Allah. Bahkan satu lembar daun, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat satu lembar daun yang kering jatuh dari pohon yang ada di depan rumah kita atau di sekeliling kita, itu terjadi karena kehendak Allah, karena izin Allah, karena kemauan Allah. Namanya masyiatullah, kehendak Allah. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka satu lembar daun kering itu tidak jatuh, jamaah sekalian, kalau bukan karena keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hadirin memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jamaah sekalian, kalau bukan karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak ada ini dunia, tidak ada ini kenikmatan. Jamaah sekalian, sifat Ar-Rahman itu diberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, jamaah sekalian, diberikan semua kepada makhluknya. Meskipun orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah berikan semua namanya fasilitas dunia ini. Hadir. Apatah lagi bagi orang yang beriman, orang kafir pun diberikan. Makanya jangan heran kenapa orang kafir itu saat kaya-kaya. Allah itulah sifat rahmannya Allah. Jangan kita cemburu. Kenapa orang-orang yang tidak taat kepada Allah memiliki harta yang banyak, sedangkan kita ini beribadah, hidup kita pas-pasan. Itu sifat rahmannya Allah. Allah berikan kepada semua makhluknya. Hadirin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, tidak ada satupun binatang yang melata, yang berkaki 2, yang berkaki 4, berkaki 1000, jamaah sekalian berkaki 6, melainkan rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita. Kita juga termasuk yang melata ini, berjalan dengan kaki 2. Semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan pun, semut-semut pun, ulat-ulat pun, jamaah sekalian, sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Kasih sayang Allah, jamaah sekalian, hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, orang-orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Karena tidak semua Pak orang memiliki kalimat la ilaha illallah, tidak semua. Ada berapa miliar ini penduduk dunia? Anggaplah kurang lebih 5 miliar misalnya. Tidak semua yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian, Ar-Rahim ini sifat rahmanya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka surga baginya. Oleh karena jamaah sekalian, kita berharap dengan komitmen kita setelah kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tsumma istaqamu, kemudian kita istiqomah dengan kalimat ini, dengan 2 kalimat ini sampai akhir hayat kita, yakin dan yakinlah surga bagi kita jamaah sekalian. Surga jamaah sekalian. Tapi bukan berarti jamaah sekalian kita meninggalkan amal-amal, tetap melaksanakan amal-amal ibadah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah punya pegangan, ibaratnya kuncinya sudah ada. Jamaah sekalian, tapi bagaimana kuncinya ini bisa ada giginya? Itu kunci Pak. Kunci apa saja itu pasti ada giginya. Apa giginya 1 kah, 2 kah, 3 Pak? Coba masuk ke rumah pakai kunci, kalau giginya sudah ompong 1 saja Pak, nggak bisa midol, harus diganti kuncinya. Begitu juga, meskipun kita sudah punya kalimat la ilaha illallah, itu sudah kuncinya. Jangan sampai kuncinya ompong. Jangan sampai kuncinya jamaah sekalian ada gigi-giginya yang ompong. Inilah amal-amal soleh kita yang kita harus istiqomah jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ingat jamaah sekalian, kata-kata Maliki Yaumiddin ini menunjukkan bahwasanya ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan akhirat jamaah sekalian. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Yang merajai hari agama. Apa maksudnya itu hari agama? Ad-din itu artinya maksud agama kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Arab, ad-din itu al-jaza. Al-jaza, pembalasan. Apa itu pembalasan? Yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Di mana hari pembalasan? Bukan di dunia Pak. Dunia ini bukan pembalasan. Dunia ini tempat kita beramal. Pembalasan itulah hari akhirat. Pembalasan hari akhirat jamaah sekalian. Itulah hari pembalasan. Kita akan dibalas atas apa yang kita laksanakan dalam agama kita ini. Artinya siapa yang beragama, siapa yang konsisten terhadap Islam,
Siapa yang komitmen kepada Islam, yakin dan yakinlah Allah akan balas nanti dengan balasan yang sempurna, sempurna dan sempurna jamaah sekalian. Di dunia ini Pak, kalau kita dibalas rezeki misalnya, atau dibalas kekayaan, itu hanya busratun ajilah, hanya kesenangan yang sementara yang disegerakan. Tetapi Allah simpankan jamaah sekalian, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Itulah surga yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah jamaah sekalian didengar oleh telinga, yang belum pernah terbetik oleh hati-hati kita. Itulah surga jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan, Malik Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Oh, berarti Allah itu hanya merajai hari pembalasan saja Ustaz, tidak merajai hari dunia. Kan ada hari dunia, ada hari akhirat kan? Itu sudah aksiomatik, sudah jelas. Sekarang kita ini berada di hari, ini namanya hari-hari dunia Pak. Ada namanya hari-hari akhirat. Hari akhirat itu nanti mulainya